forum ini kita dedikasikan untuk membentuk pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, memotivasi orang untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya sebagai modal penting dalam mewujudkan visi persyarikatan, mewujudkan atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah seperti biasanya ya, dari Papua sudah hadir, ada Prof. Partino, ada Ustadz Kamaluddin, ya. Dari NTT, ini Ketua BWM-nya Ustadz Mustain, alhamdulillah hadir. Ya. Dari Sulawesi, ini Rektor UM Palu juga sudah hadir, ditambah yang lain-lain. Ya. Dari Kaltim, Kalimantan, ya Kalimantan, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar ada, lengkap, Kaltara juga ada, jadi hampir semua Kalimantan hadir. Ya. Dari Jawa, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, ya, Sumatera, alhamdulillah. Kita bisa bersilaturahim di pagi hari ini dalam Golden Habit Forum episode ke-76. Mudah-mudahan tetap bisa mencerahkan dan yang paling penting, ya, forum ini kita dedikasikan untuk membentuk pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, memotivasi orang untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya sebagai modal penting dalam mewujudkan visi persyarikatan, mewujudkan atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, segenap partisipan rahimakumullah, di episode ke-76 ini, topik kita adalah membangun karakter pejuang. Ini sebenarnya merupakan bagian dalam melaksanakan misi kedua Muhammadiyah. Ini misi kedua Muhammadiyah yang telah disepakati menjadi dokumen resmi persyarikatan, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah makbulah. Implementasi misi ini bagi segenap warga Muhammadiyah, apakah pimpinan, apakah anggota biasa, apakah simpatisan, ya, ini dengan dua kegiatan utama. Yang pertama adalah mempelajari ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah makbulah. Ini sudah kita bahas dalam beberapa episode yang lalu. Dari upaya mempelajari ajaran Islam ini muncul karakter pembelajar. Ini karakter yang ingin kita wujudkan ya, dalam rangka mengimplementasikan misi yang kedua ini. Yang kedua adalah menyebarluaskan ajaran Islam itu sendiri. Ini merupakan kegiatan yang harus selalu dilakukan ya, secara simultan, belajar
dan menyebarluaskan. Jadi apa yang kita pelajari, kita amalkan, kita sebarluaskan. Begitu polanya seterusnya. Ya. Belajar, mengamalkan, menyebarluaskan, mengajarkan. Nah, ini menjadi pola kegiatan kita, ya, sehingga dari waktu ke waktu faham agama kita semakin dalam, semakin luas, ya, dan ini dengan pengalaman mengamalkan, ini kita bisa sebarluaskan, kita bisa ajarkan. Nah, topik kita hari ini adalah tentang menyebarluaskan ajaran Islam, ya, dakwah, dan itu merupakan bagian dari karakter pembelajar. Implementasi atau aktualisasi dalam menyebarluaskan ajaran Islam itu kita lakukan dengan kegiatan berdakwah Islam dan berorganisasi. Dakwah tidak mungkin bisa dilakukan dengan baik, dengan optimal, kalau tidak berorganisasi. Sehingga kemampuan berdakwah itu diikuti dengan kemampuan berorganisasi. Yang mesti dilakukan, ya, dan dengan melakukan dakwah dan berorganisasi, ini sebenarnya kita sedang membangun karakter pejuang. Karena perjuangan yang sesungguhnya itu adalah perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Ini kalau di dalam naskah organisasi itu ada di dalam pasal maksud dan tujuan. Maksud Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Tujuannya terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, perjuangan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ini yang harus kita bimbingkan kepada kader-kader, kepada para mahasiswa, kepada umat, supaya di dalam hidupnya selalu memperjuangkan Islam, selalu berdakwah. Ini karakter pejuang ini sangat penting, ya, karena ini yang akan mempengaruhi masa depan umat Islam adalah karakter ini. Bapak-Ibu sekalian, oleh karena itu berdakwah Islam merupakan sebuah aktivitas yang seharusnya menjadi bagian penting, ya, dari ciri kita. Karakter pejuang, ya, ini adalah karakter yang dibentuk dengan membiasakan berdakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, dan berorganisasi. Kita memahami bahwa berdakwah adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita, balighu anni walau ayat. Sampaikan tentang ajaranku, kata Nabi, meskipun hanya satu ayat. Dalam proses pengajaran ini, ya sedikit-sedikit kita sampaikan kepada umat, sehingga ya kalau sehari kita satu ayat bisa ngajarkan, insya Allah dalam waktu yang lama kita akan menyampaikan banyak hal. Firman Allah jelas itu, perintah untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'izah yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berdakwah Islam itu dilakukan dengan menyampaikan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan mengajak orang-orang menjadi pengamalnya. Nah, kita bisa melakukan kepada perseorangan atau sekelompok orang. Kita melihat Muhammadiyah itu ya sasaran dakwahnya ada yang perseorangan, ada yang masyarakat. Nah, kita bisa melakukan dua-duanya ya, secara simultan ya, dan kita bisa menjadikan interaksi sosial kita itu menjadi media menyebarluaskan ajaran Islam. Termasuk bagaimana kita menyontohkan ya, tentang bagaimana kita mengamalkan Islam itu sendiri. Kepada perseorangan bisa dilakukan dengan berbincang-bincang, diskusi dalam suasana yang nyaman, ya, atau mungkin sambil bertandang ke rumah, ketika bertemu di tempat kerja, di masjid, dan lain-lain. Jadi ini bagian dari interaksi sosial kita, ya, kita bicara kita tidak lepas dari dakwah. Ini yang perseorangan ini fleksibel. Interaksi sosial kita, ketemu orang, dan lain sebagainya menjadi bagian dari dakwah kita. Kepada sekelompok orang, ya, bisa dilakukan dengan pengajian, pada saat mengajar, penyuluhan, sambutan, kultum, dan lain-lain. Yang ini merupakan bagian dari kemampuan yang kita harus bimbingkan kepada ya orang-orang di sekitar kita. Mampu berdakwah pada sekelompok orang. Bisa kultum, bisa khutbah, bisa ceramah. Ini menjadi bagian penting, ya, kemampuan penting untuk melakukan dakwah Islam. Sekarang ini kita diberikan media yang luas, ya, adanya medsos, media sosial, di internet, dan lain sebagainya. Ini kita bisa berdakwah menjadi lebih leluasa. Nah, insya Allah ini Golden Habit Forum ini juga akan kita kembangkan secara lebih masif, ya, sehingga ini akan menjadi bagian dari kegiatan dakwah kita untuk bisa menggerakkan umat ya, menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, atau paling tidak mau berproses menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, kaum profesional tentu bisa berdakwah melalui pendekatan profesinya. Para dokter dan perawat ini saat melayani pasien, ya, guru dan dosen saat mengajar, pedagang saat bertransaksi, dan semua profesi yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan untuk dakwah. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu kompetensi yang ditetapkan menjadi kompetensinya dokter didik Muhammadiyah, ini adalah kemampuan berdakwah melalui pendekatan profesinya masing-masing. Sehingga selama menjadi mahasiswa, dibimbing untuk bisa berdakwah melalui pendekatan profesi. Di dalam standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, itu juga ada kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap sumber daya insani Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah untuk berdakwah melalui pendekatan profesinya masing-masing. Yang perawat lewat keperawatannya, yang admin lewat adminnya, yang satpam lewat satpamnya, dan seterusnya. Pokoknya semua profesi itu menjadi bagian penting untuk bisa melakukan dakwah. Sehingga kemampuan ini perlu diajarkan.
Bayangkan kalau semua anak didik Muhammadiyah ya, ini bisa melakukan dakwah melalui pendekatan profesinya masing-masing, maka dakwah Muhammadiyah itu akan berlangsung lebih masif. Ya. Guru dan dosen, ya, wah ini juga peluang luar biasa bagaimana bisa berdakwah melalui pendekatan ilmunya. Sehingga AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu diajarkan tidak hanya lewat mata kuliah AIK, ya, Al-Islam Kemuhammadiyahan, tetapi lewat semua mata kuliah yang diajarkan oleh para dosen. Nah, para dosen kemudian melakukan apa? Dakwahnya, pendekatan lewat keilmuan masing-masing. Bagaimana ajaran Islam menjiwai ilmu yang diajarkan. Nah, ini akan menjadikan pengaruh Al-Islam dan Kemuhammadiyahan menjadi lebih kuat. Sebab kalau kita hanya menyerahkan kepada dosen AIK, SKS-nya juga terbatas, maka kita menyampaikan ajaran Islam itu juga menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita dituntut untuk bisa memahami cara berdakwah melalui pendekatan profesinya, dan ini kita bimbingkan kepada semua profesi yang diampu oleh Muhammadiyah. Lewat pendidikan, lewat pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, ya, kegiatan-kegiatan yang lain, ini menjadi sesuatu yang perlu kita bimbingkan. Nah, syukur-syukur kalau Bapak Ibu nanti bisa membuat perumusan ya, dakwah melalui pendekatan profesi dokter. Ya. Ini kalau di dunia rumah sakit, ini Pak Agus Kusnadi dan kawan-kawan ini sudah membuat panduan dakwah Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Jadi bagaimana cara berdakwah, apa yang didakwahkan, sudah ada panduannya. Nah, mungkin nanti bisa dikembangkan untuk profesi-profesi yang lain. Bagaimana dakwah para guru, para dosen, ya, para profesi yang lain. Ini bisa dikembangkan menjadi sebuah model yang diketahui dan diamalkan oleh semua yang terlibat di dalam gerakan ini. Sehingga dakwah kita itu akan berlangsung jauh lebih masif. Nah, soal materinya, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, ini ya mengajarkan tahsin Al-Quran, tafhim, tahfidz, ilmu hadis, isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, hadis. Ya. Ini merupakan materi yang sangat kaya, luar biasa. Ya, jadi para dosen, para guru itu perlu memahami bagaimana petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah pada bidang ilmu yang diampu. Sehingga ini akan menjadi sebuah kekuatan. Syukur-syukur nanti ya, para tokoh pendidikan ini bisa merumuskan ya, bagaimana petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang ilmu kedokteran, bagaimana petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang ilmu keperawatan, tentang ilmu biologi, tentang ilmu geografi, dan lain sebagainya. Itu kalau kita bisa rumuskan bagaimana jiwa Al-Quran dan As-Sunnah ini bisa menjadi sebuah bahan dakwah yang luar biasa. Sehingga dakwah bukan hanya mengajarkan bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa, tetapi lebih luas dari itu, ajaran Islam menyangkut banyak aspek. Inilah ya, yang perlu kita ajarkan secara simultan lewat pendekatan profesinya masing-masing. Sehingga mereka yang belajar di Universitas Muhammadiyah, materi AIK, Al-Islam Kemuhammadiyahan, itu akan didapatkan dari dosen AIK, dosen mata kuliah yang lain, itu memberikan materi AIK ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini insya Allah ya, ini kita sebenarnya kalau dengan melakukan ini, kita sedang mempersiapkan masa depan umat yang dijiwai oleh ajaran-ajaran Islam. Jadi melihat keberislaman seseorang tidak hanya melihat bagaimana dia sholat, tetapi juga
melihat bagaimana dia menjalankan profesi, bagaimana dia menjalankan aktivitas kehidupan kesehariannya, sehingga di situ akan tercermin ya ajaran Islam di dalam kehidupan pribadi kita. Ya, khusus untuk pengajaran Al-Qur'an ini kalau kita semua ya fokus ya, semua mahasiswa, semua murid ya itu bisa mengerti Al-Qur'an, Masya Allah, ini modal yang sangat luar biasa. Ya. Di samping itu, dakwah kita kan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya, ya amar ma'rufnya ini bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sepele. Misalnya mengajak beribadah dengan baik, ya. Misalnya kita di kampus, kita di rumah sakit, ya sudah waktunya sholat, nah, kita ajak orang sekitar kita, ayo kita sholat ke masjid, ya sehingga kemudian kebiasaan melaksanakan sholat di awal waktu di masjid, ini menjadi kebiasaan yang ada di lingkungan kita. Ya, juga ibadah-ibadah yang lain. Ya, bagaimana puasa, membayar zis, dan lain sebagainya. Bagaimana mengajak orang untuk beradab Islami, ya, berpikir positif, ya, mengajak membaca Al-Quran, mengajak belajar, dan lain sebagainya. Ini merupakan materi-materi amar ma'ruf. Sehingga ya, kita Bapak Ibu sekalian ya, ini saling mendorong untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang Islami di dalam lingkungan kita. Jadi bayangkan kalau setiap institusi ada yang ajak-ajak, kayak Prof. Martino itu biasanya kalau waktunya sholat dan ya diajak yang lain-lain, yuk sholat ya dan seterusnya. Ya. Ini mengarahkan umat itu menjadi pengamal ajaran Islam yang sebaik-baiknya. Kemudian nahi mungkar. Nah, nahi mungkar ini jangan dibayangkan hanya untuk hal-hal yang sifatnya berat-berat, ya. Tapi mulai dari yang ringan-ringan. Seperti misalnya mengingatkan dan meninggalkan orang yang berghibah. Ini tidak berat ini ya. Karena ghibah itu sesuatu yang kalau saya melihat itu sebagai sesuatu yang dahsyat ya. Quran menggambarkan orang yang berghibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Berarti ghibah ini menjadi semacam karakter assassination. Nah, kebiasaan ghibah itu biasanya menimbulkan suasana yang tidak nyaman pada lingkungan itu. Orang yang berghibah, nanti kalau ketemu yang diribai merasa tidak nyaman, yang diribai juga merasa tidak nyaman, sehingga hubungan antar personal itu kemudian menjadi tidak baik. Nah, kalau kita bisa tidak terlibat di dalam kegiatan ghibah, wah ini luar biasa. Itu akan menjadikan lingkungan kita lingkungan tanpa ghibah. Kalau ada orang ghibah, ingatkan, nggak mau ingatkan, udah tinggalkan. Jadi kalau kita ada di kelompok orang yang sedang membicarakan keburukan orang lain, saudara yang lain, udah nggak usah ikut-ikutan, segera tinggalkan. Ya. Sehingga kita tidak terlibat di dalam proses berghibah itu. Ini sudah nahi mungkar ini, ya. Sudah nahi mungkar. Meskipun caranya dengan cara yang pasif ya, meninggalkan itu kan cara yang pasif. Kalau cara yang aktif ya. Nah, itu kita bisa ingatkan, jangan ghibah, itu saudaramu juga. Nah, itu kita dengan cara yang aktif ya. Tentu perlu keberanian ya. Kalau tidak berani ya tentu tidak bisa. Meskipun sebenarnya ya, Rasulullah kan dalam hal ini kan luar biasa ya, mengingatkan kita man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadihi. Jadi perintah Nabi, kalau kamu melihat sebuah kemungkaran, rubah dengan tangan. Tangan itu artinya kuasa, kekuasaan.
Jadi kalau kita punya kuasa, ya, kita rubah. Ya. Kalau nggak punya kuasa, bagaimana? Ya. Nggak punya kuasa, ya jangan pakai kekuasaan. Ya. Yang kedua, fa'ilam yastatik fabilisa nih, ingatkan dengan lisan. Jadi kita mengingatkan orang berghibah dengan lisan itu derajatnya baru kedua. Tapi kalau kemudian dengan kekuasaan, nah itu misalnya dengan membuat sebuah aturan di institusi masing-masing, ya larangan riba, orang yang ketemuan melakukan riba itu akan mempengaruhi jenjang karir misalnya. Jadi misalnya orang yang riba itu kemudian dicatat sebagai orang yang melakukan kegiatan negatif. Nah ini dengan kuasa. Dengan lisan ya sudah diingatkan, nggak mau ya sudah. Ya. Tapi fa'ilam yastati fabiqalbi, dengan hati. Tidak membenarkan kegiatan itu, tetapi mau mengingatkan tidak mampu, ya cukup meninggalkan. Nah ini terkait dengan nahi mungkar, ya ini kegiatan yang bisa kita lakukan dengan simpel, dengan sederhana, sehingga ya kita tidak terlibat di dalam kemungkaran itu. Ini materi dakwah yang bisa kita lakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, kita bisa berdakwah kepada anggota keluarga, kepada tetangga, kepada teman kerja, kepada pelanggan, kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Yang penting semua aktivitas kita kaitkan dengan dakwah Islam. Jangan kita membuat dikotomi kegiatan dakwah dan yang lain-lain. Semua yang kita lakukan merupakan bagian dari dakwah kita. Mudah-mudahan ya, kita bisa melakukan dakwah dengan baik dan kita ditetapkan sebagai pejuang Allah. Ya. Karena dengan menjadi pejuang Allah ini, insya Allah ya, ini merupakan password untuk menuju surga Jannatun Naim. Demikian sebagai pengantar ya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.